Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Nadifa Cahya. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Untuk kalian yang baru mampir channel ini, saya ucapkan selamat datang. Semoga betah dan sabar seperti teman-teman lain yang masih setia menunggu cerita ini berlanjut. Dan jika tak mau ketinggalan dengan kelanjutannya, silakan klik tombol subscribe di bawah. Seperti biasa, kali ini saya akan melanjutkan kembali cerita yang berjudul Suami Penutup Aib. So, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Aku terperanjat mendengar suara batuk Arkan. Masih setengah sadar, langsung mengambil gelas yang sebelumnya memang kupersiapkan untuknya. Hawa sejuk yang menusuk sampai tulang membuat mataku tak kuasa menahan kantuk. Tak tahan sampai pada akhirnya aku membaringkan tubuh di sebelah Arkan. Di luar masih sangat gelap, langit belum selesai menumpahkan isinya. Tak lantas memberinya minum, aku membantu mendudukannya lebih dulu, mengganjal bagian belakang punggung Arkan dengan bantal bertumpuk agar dia lebih nyaman ketika melakukan aktivitas mengisi perut atau sekedar melepas dahaga. Kondisinya sudah lebih baik. Kalau hanya sekedar duduk, sepertinya bisa dia lakukan sendiri, hanya saja untuk jalan, sementara waktu masih harus menggunakan kursi roda. Minum dulu mas, posisi duduk di sisi Arkan, kuulurkan gelas langsung mengenai mulutnya. Arkan menandas habis cairan bening tersebut. Alhamdulillah, desisnya lega. Mau sekalian makan mas, tawarku. Barangkali cacing-cacing di perutnya sudah berdemo. Terakhir kutawari, dia menolak. Jam berapa sekarang? Sedikit memicing, kulirik jam berbentuk persegi dengan mode tulisan digital di atas nakas. Jam 4:30 mas, balasku penasaran dengan maksud pertanyaannya. Astagfirullah, mas belum sholat. Lantas Arkan meminta diberikan sebuah cermin. Dengan segala keterbatasannya, susah payah mengangkat kedua tangan, terutama bagian kanan. Dia letakkan kedua telapak itu pada dasar cermin. Mulutnya komat kamit membaca doa, kemudian menyapukannya ke muka dan dua tangannya hingga pergelangan. Dilanjut sholat dalam posisi duduk. Mengingat kondisiku yang lebih sehat dan sempurna dalam hal fisik, jujur rasanya aku malu melihat pemandangan ini. Malu karena dalam kondisi sehat saja sering melalaikan ibadah yang satu ini. Sedang Arkan, kuperhatikan gerak-gerik Arkan sampai ia menuntaskan kewajibannya. Pandanganku terkunci pada satu objek, tidak berniat mengalihkannya. Menatap penuh kekaguman seorang malaikat yang menjelma sebagai manusia. Dia suamiku. Kamu masih di sana? Aku tergemap. Pertanyaan itu berhasil membiarkan lamunanku. Iya mas. Kamu udah sholat? Tanya Arkan. Belum mas, mau nyuapi mas dulu. Takut nasinya keburu dingin, kilahku. Padahal sedang malas silaturahmi dengan air. Belum bersentuhan dengan air saja sudah kedinginan. Bagaimana jika air itu menggunyur sebagian tubuhku? Bisa-bisa bagian tubuh itu membeku. Astagfirullah, sepertinya aku sudah terjebak rayuan setan. Baru beberapa menit yang lalu hatiku tergerak. Sekarang kumat lagi. Gak apa, kamu sholat aja dulu sana. Urusan mas bisa ditunda. Tapi kalau sholat usahakan jangan ditunda-tunda. Sarannya pas menusuk seonggok daging di dadaku. Iya mas, nada sholat dulu. Ponselku berdering. Kulirik benda pipih persegi yang berkedip peraturan itu dengan tatapan tanda tanya. Nomor baru menelpon di waktu menjelang maghrib. Hujan-hujan lagi. Apa tidak bisa nanti? Mengganggu saja, pikirku. Kenapa gak diangkat, Nat? Telepon dari siapa? Gak tahu nih mas, nomor baru. Jawabku sesuai kenyataan. Lantas aku kembali menyuapi Arkan. Angkat saja, barangkali penting. Ada benarnya juga yang dikatakan Arkan. Tapi siapa yang menelpon di waktu seperti ini? Lagi pula orang tua dan adikku ada di sini kok. Lengkap bagiku. Tidak ada yang lebih penting selain keluarga. Gak apa mas, nanti saja coba aku tanyakan lewat pesan kalau sudah senggang. Oh ya sudah, terserah kamu. Kling, satu pesan masuk dari nomor gak dikenal tadi. Sembari menunggu Arkan selesai mengunyah, kulirik lagi gawai di nakas itu dan spontan mataku terbelalak. Ini gue, kenapa gak diangkat? Dari bahasanya sudah bisa ditebak siapa pengirim pesan tersebut. Aku berdijak heran bagaimana bisa dia dapetin nomorku.
Padahal selama kami bertemu gak pernah sekalipun membahas nomor telepon. Ah iya, aku lupa. Dia kan kakaknya Taninya. Tapi untuk apa dia menghubungiku? Penting gak penting, aku terlanjur penasaran. Satu pesan lagi masuk di aplikasi hijau dari nomor yang sama. Kali ini aku membuka kunci ponselku supaya bisa membaca semuanya. Karena pesan kali ini panjang, jadi tidak bisa terbaca semua di layar depan. Kalau udah gak sibuk, hubungi gue balik. Ini penting. Dari nomor baru itu, Nat. Apa mas? Dia ngomong apa? Tanyanya lagi. Bu, bukan mas. Ini dari operator. Sempat gelagapan, akhirnya operator kujadikan kambing hitam. Duh, udah berapa dosa yang kulakukan sore ini. Udah bohongi suami, ditambah memfitnah operator. Cerita macam apa aku ini? Umpatku untuk diri sendiri. Oh, sautnya hanya membulatkan bibir. Mas mau nambah lagi? Tawarku coba mengalihkan pembicaraan. Kebetulan makanan di piring sudah habis. Gak usah, mas sudah kenyang. Kalau gitu, Nada ambilkan air putih dulu ya. Sekalian Nada mau naruh piring. Kali ini Arkan pasrah. Keluar kamar serta-merta ku bawa ponselku. Toh, Arkan tidak akan menyadari itu. Dari mana kamu dapat nomorku? Pesan itu lalu ku hapus. Ketik hapus terus sampai berulang 3 kali. Jelas, itu adalah kalimat basa-basi yang sudah bisa diprediksi jawabannya. Setelah berpikir cukup lama, sampai azan maghrib pun berkumandang, akhirnya aku temukan pertanyaan yang pas, jelas, singkat, padat, dan tanpa bertele-tele. Ada kepentingan apa? Cepat katakan. Alih-alih mendapatkan jawaban saat ini, justru balasan Saka malah membuatku berpikir keras. Gue gak bisa bilang di sini. Kalau mau, besok kita ketemuan. Gue akan ceritain semuanya. Sepertinya dia sengaja mempermainkanku. Gak bisa, sibuk, balasku ketus, enggan beramah tamah. Terserah, tapi kalau nanti ada apa-apa sama rumah tangga lo, jangan cari gue. Ya Tuhan, dia semakin membuatku gila. Astagfirullah Nada, bagi ibu. Buruan matiin keran dispensernya, itu lantai sampai banjir. Ya Allah, iya maaf bu, Nada lupa. Gegas mematikan keran dispenser, sementara ibu mencari lap kering supaya lantai tidak licin. Jangan diulangi lagi. Itu air buat siapa? Ibu menunjuk gelas yang terisi full cairan bening. Astagfirullah Mas Arkan. Bu, maaf Nada bersihkan lantainya nanti ya. Mas Arkan udah nungguin. Buru-buru kembali ke kamar dan meminta maaf karena terlambat memberikan air minum. Arkan tersenyum tipis seraya berkata, gak apa, gak usah dipikirin. Aku semakin merasa bersalah. Rasanya ingin sekali pergi ke ujung dunia atau Antartika sana, supaya tidak ada orang yang bisa menemukanku. Namun kenyataan pahit segera membuyarkan delusiku. Sadar diri kalau aku tak memiliki banyak uang. Jadi hadapilah masalah yang kamu ciptakan, Nat. Malam semakin larut, aku masih terjebak dalam pikiran. Pesan terakhir Saka belum juga ku balas. Aku sendiri bingung alasan apa yang harus ku katakan agar Arkan mengizinkanku pergi. Ingin abai dengan pesan-pesan itu, tapi jika ditelaah lagi, sepertinya Saka tidak main-main. Apalagi salah satu pesan darinya menyangkut hubunganku dan Arkan. Aku tidak bisa berdiam diri. Aku harus melakukan sesuatu. Sampai pagi menjelang, masih tetap berada di jalan buntu. Ku tengok jam yang menghias di nakas menunjukkan angka 3.45. Sudah hampir memasuki waktu sholat subuh. Lagi-lagi pandanganku terkunci pada sesosok manusia setengah malaikat yang masih terlelap di sampingku. Mataku berkaca-kaca setiap menatap wajah polosnya. Aku tidak ingin berpisah dengan Arkan dan semoga takdir berpihak padaku. Pelan ku belai rambut pirangnya, lalu ku kecup pipinya. Kamu kondisi sakit aja ganteng mas, apalagi sehat. Aku menyembunyikan senyum. Tenggorokanku terasa kering. Mungkin efek begadang semalaman suntuk. Semua ini gara-gara Saka. Semoga kalian sehat-sehat terus ya nak, ucapku sembari mengelus perut yang sedikit membuncit sembari beranjak. Keluar kamar mengambil air putih, langsung kutanda sampai tak tersisa. Berniat kembali ke kamar. Dalam keadaan lampu tidak semua menyala, hanya bagian di atas kompor dan kamarku saja. Sementara kamar yang lain masih tertutup rapat. Dari arah belakang, seseorang menyeru namaku. Nat,
Astagfirullah ibu, pagiku kaget. Hampir saja jantungku melompat keluar. Sejak kapan ibu ada di situ? Cecarku, sebab sejak tadi berada di dapur tidak melihat keberadaan beliau. Dari jam 2:30 tadi. Setiap malam ibu juga di sini, balasnya tak merasa bersalah usai membuat putrinya hampir terkena serangan jantung. Terus kenapa lampu musola nggak dinyalakan bu? Protesku. Kan kalau lampunya hidup, Nada tahu kalau di dalam sana ada ibu. Lanjutku memberi pengertian. Biar nggak boros listrik, bagi ibu lampu dapur saja yang hidup sudah cukup. Ah sudahlah, terserah ibu. Nada mau kembali ke kamar ya bu. Nada mau mandi, gerah. Kebetulan azan subuh sudah berkumandang. Tunggu sebentar, langkahku tertahan. Ada yang mau ibu omongin ke kamu, sini sebentar. Ibu melambai, menyuruhku mengikutinya. Sekalian jalan, ibu menekan saklar ruang makan yang membuat mataku menyipit silau. Enggan protes, aku tetap mengikuti ibu. Lantas beliau menarik gagang kulkas 4 pintu. Sebagian tempat kosong tak berpenghuni. Sisa 2 macam sayur, buah-buahan dan ikan nila. Perkiraan cukup buat sarapan saja. Selama kalian di rumah sakit, ibu, bapak juga Dava jarang sekali beli makanan di luar. Selama ini ibu masak sendiri. Kemarin juga ibu habis masak banyak kan? Jadi sekarang stok sayurannya udah habis. Kalau kamu gak keberatan, pagi ini ibu mau belanja ke pasar sama bapak. Kenapa aku baru ngeh ya kalau kulkas sudah tak berpenghuni? Ya emang sih selama ini jarang ke dapur. Aku mempercayakan urusan dapur pada ibu. Aku memutar bola mata seiras dengan isi kepalaku yang ikut berpikir. Aha, akhirnya aku temukan jalan keluar. Aku nyengir kuda. Maksudnya, ya Allah matamu kenapa Nduk? Ibu terkejut melihat kondisi wajahku sesaat setelah kami berhadapan. Ada apa memang bu? Aku ikut panik, khawatir kenapa-napa dengan mataku. Itu, ibu menunjuk bagian bawah mataku. Kenapa hitam? Oh ini, hehe. Enggak apa kok bu. Aku menggaruk tengkuk yang tidak gatal. Kemudian pamit kembali ke kamar, membiarkan ibu menebak-nebak sendiri apa yang terjadi dengan putrinya. Dav, beneran loh, jangan cerita ke siapapun tentang apa yang kamu lihat hari ini. Entah itu sama ibu, bapak, atau siapapun. Pulang dari sini, mbak janji akan melebihkan uang jajanmu. Titahku setengah mengancam. Iya, tenang aja, bawel banget sih. Emang mau ketemu siapa sih? Mantan mbak waktu SMA. Hus, kawur. Udah anak masih bawa kencur, jangan ikut-ikut. Nanti kamu juga tahu sendiri siapa orangnya. Bocah berseragam putih abu-abu itu menyelang kedua tangan di atas dada, sembari menatapku malas, menyandarkan punggungnya pada kursi. Memang dia anaknya rada cuek. Kalau ada maunya saja manis. Duh, untung adik. Kadang juga kalau lagi kumat, cerewetnya bisa ngalangin cewek. Itu pun hanya berlaku untuk orang terdekatnya saja. Cowok ya mbak? Atau jangan-jangan Mbak Nada selingkuh? Astaga mbak, udah punya suami ganteng, baik, pas kaya gitu masih diselingkuhin. Kalau Dava punya istri model mbak, udah Dava ceburin ke kolam buaya. Buaya, kamu tuh yang buaya. Terus diam, orangnya datang. Sesuai kesepakatan, aku mengerlingkan mata tanda setuju. Di sebuah gazebo restoran masakan khas Sunda tempat kami bertemu. Aku yang menentukan tempat sebab dekat dengan lokasi supermarket yang akan aku kunjungi. Kalau nggak kepepet juga, aku malas ketemu sama dia. Belum lagi harus meminum obat anti mual sebelum bertemu dengan Saka. Duduk berhadapan denganku dan Dava. Saka tersenyum tipis menyapa Dava. Awalnya aku biasa saja, sampai pada waktunya Dava pamit bertemu dengan teman-temannya. Di situ aku mulai merasa canggung dan cemas. Dava pergi juga bagian dari rencanaku, supaya dia tidak mendengar obrolan sensitif ini. Lo kenapa gak mau gue jemput aja sih, biar gak ribet? Kamu gila? Ya sama aja bunuh diri Bambang. Hening sejenak. Melihat pria ini membuatku jengkel, otomatis emosi tak terkontrol. Sengaja aku alihkan pandangan ke objek lain, sekadar melihat para pengunjung memarkirkan kendaraan di halaman restoran, misal, atau menghitung lalu lalang kendaraan, sedang gazebo yang kutepati berada di samping restoran. Minta rekening lo, gue bakal transfer ke lo setiap bulan buat keperluan lo dan mereka. Yang dia maksud si kembar. Tunggu, apa nih maksudnya? Kamu gak salah minum obat kan? Kemarin waktu di mobil gue kan udah janji mau tanggung jawab. Dan sekarang masalahnya lebih rumit. Mereka sudah tahu masalah kita.
dan bokap ngusir gue ke Jepang.